Tidak sepenuhnya benar ketika Teka-Teki Tika dibilang mirip sekali dengan Knives Out, karena menurut gue film ini sih punya premis cerita yang sama sekali berbeda dan juga unik. Meski demikian, jika dibandingkan dengan film-film karya Ernest sebelumnya, Teka-Teki Tika bukanlah masuk film favorit gue. Dan oke, sebelum menjelaskan sejumlah catatannya, gue akan mulai dari beberapa hal yang gue suka terlebih dahulu dari film Teka-Teki Tika. Nomor 1, unik. Film yang mengundang rasa penasaran untuk menebak siapa antagonis utama di antara banyak pihak tentu sudah menjadi premis film yang biasa-biasa aja. Akan tetapi, film Teka-Teki Tika ini unik karena yang penonton ingin tahu bukan siapa tokoh antagonis sesungguhnya, melainkan siapa sosok yang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai keluarga mereka yang tidak diakui dan sekaligus sebagai korban. Nomor 2, nggak mirip hambatan Knives Out. Teka-Teki Tika memang mungkin ya agak mirip secara visual dengan Knives Out. Ya sebut saja ada rumah mewah yang besar, lalu dinding dengan ornamen pedang, dan ada juga momen ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga. Nah, tapi menurut gue dari perspektif hambatan yang dihadapi sama sekali bisa dibilang berbeda. Selain itu, motif si Tika yang tiba-tiba datang dan menjadi sosok misterius bagi keluarga Budiman pun juga memiliki konteks yang sama sekali berbeda. Nomor 3, plot twist gila. Dan jujur, di dalam hati gue sih sempat menganggap enteng bahwa film ini dengan sangat mudah akan ditebak. Tapi apa yang gue pikirkan itu ternyata keliru guys, karena di mid credit scene filmnya, hingga saat kredit pemainnya ditampilkan ada banyak banget easter egg yang menjawab sejumlah hal ganjil di dalam filmnya. Buat gue ini gak cuma plot twist tapi juga gila. Nomor 4, Ernest yang berani beda. Gue salut ya dengan keberanian Ernest yang mencoba menyuguhkan cerita yang sama sekali berbeda dan bahkan justru berkaitan dengan kritik sosial dalam hal birokrasi yang mungkin dirasakan sebagian besar keluarga, terutama yang berasal dari kalangan pengusaha. Oke, itu tadi sejumlah hal yang gue suka dan berikut adalah sejumlah catatannya. Nomor 1, kurang emosional. Salah satu ciri khas Ernest dalam filmnya adalah mampu mengajak penonton untuk merasakan secara emosional mengenai apa yang dirasakan sebuah karakter. Nah, tapi sayangnya untuk film ini sih gue kok nggak merasakan apapun ya guys. Menurut gue pribadi bisa jadi hal ini karena karakter yang menjadi korban di dalam film kurang diberikan ruang yang menyoroti soal masalah hidupnya. Nomor 2, kurang relate. Yang membuat gue menyukai film-film Ernest adalah karena isu atau premis cerita yang diangkat itu sederhana atau membumi dan ada di sekitar kita serta bahkan nih terkadang kita mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Film Ngenes misalnya berbicara tentang bagaimana bersikap menghadapi diskriminasi, kemudian ada film Cek Toko Sebelah yang berbicara soal pilihan hidup seseorang yang diatur oleh orang tua, lalu ada juga film Susah Sinyal yang membahas soal dampak karir yang terlalu mendominasi sebuah hubungan keluarga, hingga yang terakhir soal film Perfect yang menyoroti soal bullying. Nah, Teka-Teki Tika sendiri menyoroti soal kehidupan pengusaha sukses dan segala kompromi yang dilakukan kepada birokrasi. Jujur, gue sih kurang merasa relate ya dengan isu ini, karena mungkin gue bukanlah seorang pengusaha. Well, seperti biasa gue ada pertanyaan, yaitu apa film karya Ernest yang menjadi favorit kalian? Dan oke, gue Adi dari Moviespedia undur diri dulu, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.